Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penuji LPTK UIN Syarif Hidayatullah, yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Gandaria Utara 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sebagai mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500115998. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 dengan materi asal manusia. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam sepertinya masih belum kompak, belum 100%. Coba Pak Guru sekali lagi menyapa anak-anak dengan salam di pagi ini. Kamu semangat ya jawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya sudah kelihatan semangat ya. Coba anak-anak, Pak Guru tanya kabarnya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semua anak-anak yang hadir di pagi ini sudah dalam keadaan siap, sehat walafiat. Tentunya Pak Guru ingatkan, ketika kalian mendapatkan nikmat sedikit dan sekecil apapun, tentu kita harus mengucapkan alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ayo anak-anak, supaya kita semangat lagi di pagi ini dan juga kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi mulai lagi dari awal. Siap ya anak-anak, lebih kompak lagi kita bersyukur kepada Allah, sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillah. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi alhamdulillah. Salah satu contoh kita bersyukur kepada Allah, di antaranya anak-anak harus rajin berdoa. Oleh karenanya sebelum kita memulai kegiatan belajar di pagi ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh siapa? Amin. 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 Silakan kami menuju ke depan, pimpin doa pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah dalam rangka menimba ilmu di pagi ini. Silakan Amin. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Anakku semuanya, hari ini coba tengok kanan kirinya, adakah yang tidak hadir di pagi ini? Oke, siapa nak? Oke, Rafa. Siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Oh, Rafa dan Mei ya? Oke. Baik, mudah-mudahan besok bisa kembali lagi berkumpul bersama kita ya, Rafa dan Mei. Oke, anak-anakku semuanya, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar, kita biasakan setiap harinya untuk tadarus Al-Quran, meskipun hanya satu ayat, ya. Meskipun setiap harinya hanya satu ayat, tapi kita biasakan untuk tadarus Al-Quran. Kita gunakan kesempatan ini sebelum belajar, kita tadarus Al-Quran.
Boleh anak-anakku semuanya melihat ke layar. Kita akan membacakan surah Al-A'raf ayat 180. Nah, surah ini nantinya ada hubungannya dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Sama-sama ya. Ini lagi ya, kita mulai dengan bismillah, kemudian basmalah, baru kita membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil dilihat ya. Walillahil asmaul husna. 1, 2, 3. Bagus, sekali lagi ya. Fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih. Yuk, 1, 2, 3. Wa lanjutkan. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Ayat 1, 2, 3. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Boleh baca sama-sama artinya ya. 1, 2, 3. Dan nah, setelah kalian tadarus Al-Quran, membaca surah Al-A'raf ayat 180, kira-kira kita akan belajar tentang apa? Kenapa kalian tahu bahwa kita akan belajar Asmaul Husna? Bagus ya, karena setelah kalian membaca arti dari surah Al-A'raf ayat 180, ada kalimat walillahil asmaul husna. Ada kalimat asmaul. Nah, asmaul husna di kelas sebelumnya kita sudah belajar ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 kita sudah belajar asmaul husna. Nah, Pak Guru tanya, masih ingat tidak apa arti Asmaul Husna? Coba tunjuk tangan. Saya. Coba dijawab, masih ingat? Nama-nama Allah yang baik. Coba kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Asmaul Husna artinya apa? Masih ingat? Ya, boleh dijawab. Nama-nama Allah yang baik. Setuju tidak kelompok yang sebelah? Asmaul Husna itu apa, masih ingat? Boleh dijawab? Nama-nama baik Allah. Coba kelompok yang sebelah sana, Ali bin Abi Thalib, ya, kelompok Ali. Masih ingat Asmaul Husna artinya apa? Boleh dijawab apa? Nama-nama Allah yang baik. Luar biasa, anak-anak hebat ya. Masih mengingat pengertian dari Asmaul Husna, nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Nah, apa saja coba? Sebutkan saja salah satu
Asmaul Husna yang sudah kalian pelajari? Mungkin dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Al-Basir artinya apa nak? Maha melihat. Coba mungkin dari kelompok Umar bin Khattab. Al-Qudus. Al-Qudus artinya apa nak? Maha suci. Bagus. Coba dari kelompok Ali yang di belakang. Al-Alim. Oke, masuk ke dalam salah satu Asmaul Husna. Artinya apa Al-Alim? Allah Maha mengetahui. Hebat. Kemudian nih kelompok yang sebelah sini. Masih ingat apa Asmaul Husna yang pernah dipelajari di kelas sebelumnya? Boleh diskusi dulu dengan temannya. Di antaranya apa? Al-Malik pernah dengar ya? Al-Malik artinya Allah Maha merajai. Sekarang anak semuanya, ada berapa total Asmaul Husna jumlahnya? Mari jawab sama-sama berapa? Ada 99 dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Beberapa Asmaul Husna sudah kita pelajari. Nah, hari ini di kelas 6 ada tambahan Asmaul Husna dari 99 ini. Ya, di antaranya kita akan pelajari ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari khusus di kelas 6. Tapi sebelumnya, nah, anak-anak, kita bacakan 99 Asmaul Husna ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar. Jadi setelah nanti kalian melaksanakan kegiatan belajar dengan Pak Guru, diharapkan nantinya kalian pulang ke rumah itu sudah mengetahui, bisa menjelaskan arti dan makna 4 Asmaul Husna ini. Boleh ulangi lagi? Pertama Al-Rahim, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan nanti juga kalian diharapkan setelah belajar dengan Pak Guru menemukan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang Asmaul Husna yang 4 ini. Dan juga nanti tujuan belajar kita hari ini adalah kalian dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan pengambilan Asmaul Husna yang 4 ini ya. Anak semangat? Semangat, kita lanjut pelajaran hari ini, semangat. Pak Guru, apa sih arti Al-Wahid, Al-Afu, Al-Ghaffar, As-Somad dan cara mengamalkannya? Kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Tapi coba Pak Guru tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Luar biasa semangat. Coba sekali lagi supaya lebih semangat. Tepuk anak soleh-soleh, ha? Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yeah. Anak-anak boleh lihat di layar ada pertanyaan untuk kalian. Bagaimana perasaan kamu ketika meminta maaf kepada seseorang yang kamu telah berbuat salah kepadanya, namun tidak diberi maaf? Kira-kira perasaan kalian akan seperti apa? Sakit hati. Kalau tidak dimaafkan akan sakit hati. Oke, terus bagaimana lagi perasaan kalian? Selain sakit hati, bisa galau ya, bisa gundah gulana, bisa tidak tenang juga ya.
Oke, supaya kalian bisa lebih paham lagi, kita simak video berikut ini. Siap ya? Kita perhatikan video berikut ini supaya kalian bisa lebih memahami tentang apa yang kita pelajari hari ini. Coba dengarkan sama-sama ya. Hati yang memaafkan di sebuah taman yang cerah, hiduplah seorang anak perempuan bernama Kinar dan seorang anak laki-laki bernama Bayu. Mereka adalah sahabat terbaik. Setiap hari mereka bermain bersama, berlari-larian di antara pohon-pohon tinggi, dan berbagi cerita di bawah sinar matahari. Suatu sore, Kinar memutuskan untuk membuat sesuatu yang istimewa. Dengan sangat teliti, ia mengumpulkan balok-balok kayu terbaik dan menyusunnya menjadi sebuah menara yang tinggi dan megah. Ini adalah karyaku yang paling hebat, serunya dengan bangga. Tiba-tiba, Bayu datang berlari-lari dengan gembira. Ia tidak melihat menara balok Kinar yang indah, BRUK. Tanpa sengaja, Bayu menabrak menara itu hingga hancur berantakan. Semua balok kayu yang telah disusun Kinar dengan susah payah kini berserakan di tanah. Hati Kinar terasa hancur. Matanya berkaca-kaca melihat karyanya yang sudah hancur. "Bayu, lihat apa yang sudah kamu lakukan," seru Kinar dengan sedih dan marah. "Pergi sana, aku tidak mau bermain denganmu lagi." Bayu merasa sangat bersalah. Bayu merosot, "Maafkan aku Kinar, aku tidak sengaja," bisiknya pelan. Dengan hati yang sedih, Bayu pun berjalan pergi, meninggalkan Kinar yang masih marah. Kinar duduk sendirian di bawah pohon, masih memikirkan menaranya yang hancur. Tiba-tiba, seorang kakek bijaksana bernama Pak Arif duduk di bangku di dekatnya. "Kenapa kamu terlihat begitu sedih, Nak?" tanya Pak Arif dengan lembut. Kinar menceritakan semua yang terjadi. Pak Arif mendengarkan dengan saksama. "Kinar," katanya, "tahukah kamu tentang salah satu nama Allah yang indah, yaitu Al-Afu? Artinya Maha Pemaaf. Memaafkan itu bukan hanya sekadar bilang, 'Aku maafkan kamu.'" Pak Arif melanjutkan, "Menjadi pemaaf seperti Al-Afu berarti menghapus kesalahan itu dari hatimu, seperti angin yang meniup daun-daun kering hingga bersih kembali. Kamu tidak lagi mengingat-ingat kesalahan itu." Kinar terdiam, merenungkan kata-kata bijak itu. Kinar teringat semua kebaikan dan tawa yang telah ia bagi bersama Bayu. Persahabatannya jauh lebih berharga daripada menara balok manapun. Hatinya terasa ringan. Ia segera berlari mencari Bayu. "Bayu, aku memaafkanmu," seru Kinar. Bayu sangat bahagia. Mereka pun kembali ke tempat menara yang hancur dan mulai membangunnya kembali bersama-sama. Menara yang baru menjadi lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya, karena dibangun di atas fondasi persahabatan dan hati yang tulus memaafkan. Oke, sudah selesai videonya. Tepuk tangan untuk Bayu, tokoh yang ada di Story Movie. Oke, pertanyaan untuk kalian. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah tersebut? Boleh tunjuk tangan? Ada salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Afu. Artinya apa tadi? Allah Maha Memaafkan. Maka dari cerita ini kita paham Allah saja yang menciptakan kita, Tuhan kita Maha Memaafkan. Maka selayaknya kita sebagai hambanya, apabila orang lain ada kesalahan kepada kita, kita pun harus mau memaafkan. Allah saja Maha Pemaaf, maka kita hambanya pun harus mau menjadi hamba yang pemaaf. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bayu dan Kinar. Itu baru satu, ada Al-Afu. Nah, sudah kalian ketahui artinya Allah Maha Pemaaf. Lalu bagaimana Pak Guru dengan selain Al-Afu? Tadi ada Al-Wahid, ada apa lagi? As-Somad, Al-Ghafar. Nah, Pak Guru akan mengajak kalian permainan yang seru, yaitu melalui flashcard. Coba perhatikan anak-anak. Nah, di dalam flashcard ini terdapat kartu-kartu yang isinya memuat tentang informasi berkaitan dengan 4 Asmaul Husna yang kalian sebutkan tadi. Nah,
flashcard ini atau kartu ini harus kalian tempelkan atau kalian jodohkan dengan lembar kerja kelompok yang akan kamu bagikan. Nah, nanti di sini kalian harus mencocokkan sesuai apa yang diminta di dalam lembar kerja ini. Contohnya seperti ini, anak-anak boleh lihat di layar. Nah, contoh di sini kalian boleh lihat ini asmaul husna apa? Kemudian di bawahnya juga ada asmaul husna. Nah, kalian harus menempelkan flashcard atau kartu informasi yang cocok dengan pasangan Al-Baqarah apa. Nah, tentu ini harus hati-hati ya, jangan langsung ditempelkan, karena kalau sudah ditempelkan tidak bisa dilepas lagi. Maka butuh kerjasama di masing-masing kelompok. Jadi ada temannya yang konsentrasi, menggali informasi, menganalisis, ya, kegiatan literasinya ditingkatkan dari bahan materi yang ada di buku ini. Kalian sudah punya ya, masing-masing kelompok ada kan? Nah, bahan ajar buku paket ini atau LKS juga boleh, atau buku catatan atau buku bahan ajar lainnya, silahkan kalian keluarkan, cari informasinya, gali, diskusikan dengan temannya untuk melengkapi lembar kerja kelompok ini ya. Oke, Pak Guru akan bagikan langsung ya masing-masing kelompok. Lembar kerja kelompoknya silahkan diisi dulu nama kelompoknya dan juga nama anggotanya. Silahkan oleh ketuanya atau ketuanya membagi tugas dengan kawan-kawan di kelompoknya untuk siap mengerjakan lembar kerja kelompoknya. Kelompok Abu Bakar As-Siddiq, Pak Guru akan langsung bagikan flashcardnya, nanti silakan kalian buka. Kemudian Umar bin Khattab, silakan nanti dibuka, di dalamnya terdapat kotak kartu yang harus kalian tempelkan di lembar kerja kelompok. Semuanya harus aktif membantu kelompoknya untuk dapat memposisikan flashcardnya di lembar kerja yang diminta ya. Boleh langsung dimulai aktivitas diskusinya. Pak Guru mau cek dulu kesiapannya ya. Kelompok Abu Bakar As-Siddiq sudah siap? Siap. Kelompok Umar bin Khattab sudah siap? Utsman bin Affan sudah siap? Terakhir kelompok Ali bin Abi Thalib sudah siap? Oke, mulai kerjakan diskusi dengan teman-temannya, analisis, temukan flashcard yang cocok dengan yang diminta di lembar kerja kelompoknya. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan ke Pak Guru ya. Contoh di lembar kerja kelompok ada instruksinya ya. Asmaul husna dan artinya, tempelkan asmaul husna dengan kartu arti yang sesuai. Jadi mana sih kartu arti yang sesuai dengan kotak Al-Ghafar? Silakan dicari ya. Ayo Zen, nah, temukan kartu artinya. Ayo kerjasama ya, semuanya kerjasama supaya bisa cepat selesai dan
Pastikan hasil diskusi bersama, jangan sampai salah menempelkan atau menjodohkan. Harus sesuai dengan yang diminta. Baik anak-anakku semuanya, anak soleh dan soleha, diskusi kelompoknya sudah selesai. Berarti semuanya sudah selesai mengerjakan ya? Oke, kita cek dulu satu-satu ya. Untuk kelompok Abu Bakar sini sudah selesai mengerjakannya? Oke. Kelompok Umar bin Khattab sudah selesai? Oke. Kelompok Utsman bin Affan sudah selesai? Kelompok Ali bin Abi Thalib sudah selesai? Oke, luar biasa. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kalian sudah mendiskusikan lembar kerja kelompoknya, sudah lengkap, sudah dijodohkan, hasil dari diskusi analisis mencermati dan hasil kalian berpikir dengan teman-temannya, kalian wajib mempresentasikannya ke depan, ya. Pilih satu asmaul husna yang ingin kalian presentasikan. Supaya adil, ya kita akan spin. Ya, siapakah yang lebih dulu mempresentasikannya dan itu yang lebih berhak memilih asmaul husnanya. Siap ya anak-anak ya? Kira-kira kelompok pertama yang akan presentasi siapa? Oke. Putar. Oh, ternyata kelompok pertama Abu Bakar As-Siddiq dipersilahkan untuk ke depan dan memilih satu asmaul husna yang akan kamu presentasikan. Boleh semua kelompoknya ke depan ya. Di sebelah sini kan? Nah, sebelah sini boleh. Depan dulu. Ya. Sini nanti kamu sampaikan kelompok kami sendiri. Nah, yang lain perhatikan ya, perhatikan. 1, 2, 3 mulai kelompok Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelompok kami memilih asmaul husna al-afu. Kelompok Abu Bakar akan menyampaikan hasil diskusinya, hasil temuannya kepada teman-teman di sini, pada kelompok lain, dan kelompok lain menanggapi ya, apakah sesuai nggak sih yang diisi oleh kelompok Abu Bakar ini? Ya, nanti boleh kalian memberikan tanggapan. Silakan dimulai ya. Al-afu artinya maaf. Berasal dari kata afu yang berarti menghapus. Oke, sesuai tidak kelompok yang lain? Al-afu itu artinya apa, Nak? Kelompok Abu Bakar tadi memilih yang mana flashcardnya? Al-afu diisi dengan flashcard yang mana? Ini ya, maaf berasal dari kata afu yang berarti menghapus. Oke, sudah sesuai kelompok lain? Sesuai. Oke, silakan lanjutkan. Bagaimana kelompok lain? Sesuaikah? Bahwa al-afu itu perilakunya kalian tidak menyimpan rasa dendam karena memaafkan dengan tulus. Oke, lanjutkan lagi hasil diskusinya bagaimana? Sesungguhnya Allah memohon maaf lagi maha kuasa. An-Nisa ayat 194. Oke, sesuai dengan pilihan ayatnya. Oke, boleh tutup untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh.
mengambil foto. Dipersilakan kepada kelompok pengambil foto untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kawan-kawannya. Suaranya tantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kami dari kelompok Umar bin Khattab akan mempresentasikan arti as-samad. As-samad artinya tempat semua makhluk bergantung dan meminta segala sesuatu. Sudah sesuai kelompok lain? Bagaimana tanggapannya? Oke, bagus. Terus? Bagaimana? Sudah sesuai kelompok lain? Sesuai ya. Al-Samad adalah Allah tempat meminta segala sesuatu. Oke, bagaimana? Sudah sesuai? Oke, sudah sesuai dengan kelompok lain. Selanjutnya, silahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak semuanya, anak soleh-soleha, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil temuannya, hasil diskusinya dengan teman-teman di kelompoknya. Sudah membaca lengkap ya kegiatan literasi tentang Asmaul Husna, mulai dari Al-Ghafar, kemudian As-Samad, Al-Afu, Al-Wahid. Nah, coba Pak Guru akan tes kembali ya. Berarti kalian semua sudah benar-benar memahami ya makna dan cara berperilaku sesuai dengan Asmaul Husna yang sudah kalian pelajari. Al-Wahid jadi artinya Allah Maha Tunggal. Lebih kompak lagi, Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal. Al-Ghafar artinya Allah Maha Pengampun. Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. As-Samad artinya Allah Maha Ya, betul ya. Kemudian Al-Wahid, Allah itu Esa Tunggal. Jadi kewajiban kalian sebagai seorang muslim hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Jangan sampai nanti kalian berperilaku menyembah kepada selain Allah. Namanya apa? Musyrik orangnya. Kalau perbuatannya syirik, naudzubillah. Kemudian Al-Afu, Allah Maha Memaaf. Maka selayaknya kita manusia juga harus mau memaafkan kawannya. Al-Ghafar artinya Allah Maha Pengampun. Luar biasanya Allah. Allah itu sebelumnya kalian pernah mendengar ya, Allah itu tadi Al-Alim, Maha Mengetahui. Maka Allah pun tahu apa yang menjadi kesalahan kalian atau sebutannya aib. Tahu? Masing-masing orang itu punya aibnya masing-masing, tetapi orang lain tidak tahu. Betul? Yang tahu siapa? Allah. Tetapi Allah karena memiliki asmaul Al-Ghafar, maka aib kalian tutupi dirapat-rapati. Coba kalau misalkan Allah tunjukkan aib kalian atau aibnya Pak Guru, kamu bisa tahu. Tetapi karena Allah Maha Penyayang, Allah Al-Ghafar, maka aibnya Pak Guru sampai akhirnya kita mau bertaubat. Kesalahan kita ditutup oleh Allah sampai kita mau bertobat supaya aib kita tidak sampai diketahui. Nah, perilaku kita dari Asmaul Al-Ghafar, jangan sampai kalau kalian punya teman, diketahui oleh kalian teman kalian punya kesalahan, jangan dibicarakan kepada orang lain. Jangan, karena Allah saja Maha menutupi aib hambanya. Kalian pun sama, jangan menyebarluaskan apa yang menjadi kekurangan teman kalian. Oke?
Nah, itulah kesimpulannya dari hasil diskusi kita. Pak Guru tanya bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan? Seru ya, bisa kerjasama dengan teman-temannya mencocokkan kartu informasi atau PSK dengan lembar kerja kelompok yang sudah Pak Guru sediakan. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagikan soal sumatif untuk kalian isi oleh masing-masing ya. Nah, meskipun kalian duduknya berkelompok, tapi kalian mengisi soal sumatif ini masing-masing. Cukup 5 menit saja kalian isi, nanti Pak Guru akan koreksi. Silakan. Ya, anak-anakku semuanya, anak-anak yang soleh-soleha, alhamdulillah kegiatan pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan yang kalian pelajari hari ini melalui kegiatan diskusi dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk berusaha berperilaku sesuai dengan apa yang dicontohkan di dalam Asmaul Husna. Aku mengucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita tutup dengan doa. Sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.